Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Satrio Piningit sejati dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wejangan yang berjudul Mandi Suci Lahir Batin yang Sempurna. Kebersihan sebagian dari iman, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih. Baiklah, sebelum pada pembahasan kali ini, sudi agar kiranya sahabatku semua memberikan supportnya kepada channel saya ini agar lebih berkembang dan lebih bersemangat dalam menyajikan wejangan atau cerita-cerita atau kisah-kisah nyata tentang perjalanan spiritual Satrio Piningit sejati yang telah dialami di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang dengan menekan tombol like dan subscribe-nya. Marilah kita dengarkan video wejangan dan tanya jawab Gusyar Legend dan Ratu Tunjung Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Santihum, Namo Buddhaya. Salam, bertemu kembali bersama saya Gusyar Legend atau Nanang Haryadi atau Satrio Piningit Sejati, atau apapun juga Anda memanggil saya dengan sebutan apa, yang penting baik dan itu menghargai. Untuk kali ini sahabat-sahabat, coba kita merenung sejenak tentang risalah-risalah yang telah ada, tentang perjalanan hidup kita dari tidak tahu sampai tahu, dari yang tidak mengerti sampai mengerti, sampai bahkan ada yang over pengertiannya. Nah, yang terjadi segala sesuatu itu semua punya dasar pengalaman dan dasar pemikiran di dalam hidup. Di bulan Ramadan yang ke-3 dan 4 ini, semoga kita selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, keselamatan lahir dan batin, rezeki yang banyak, begitu juga kebahagiaan lahir dan batin untuk kita semua yang hadir di sini bersama Ratu Tunjung Sekar juga tak lupa, dan sahabat-sahabat yang tidak saya sebut namanya, baik itu yang ada di rumah masing-masing atau di tempat tidur masing-masing yang mungkin mendengar live saya ini. Dalam hidup itu Tuhan sangat mencintai. Ada dalil Tuhan mengatakan, innallaha yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu yuhibbu, mencintai, mutatahhirin, ada orang-orang yang bersih atau kebersihan. Artinya bersih itu bersih pikiran, bersih lisan, bersih tempat, bersih pakaian, bersih batin kita atau ruh kita atau nafsu kita atau perilaku kita. Dari semua itu adalah unsur dari kebersihan. Nah, dari awal yang perlu kita ketahui, dasar kebersihan itu ada yang sifatnya lahiriah dan batiniah. Disinilah kita perlu mengupas kebersihan itu apa manfaatnya. Yang jelas kebersihan itu manfaatnya menjaga kesehatan jasmani, kalau untuk yang biasa-biasa pada umumnya. Makanya Rasulullah sendiri menganjurkan bahwa ada yang namanya hadas besar, hadas kecil, mandi hadas besar, hadas kecil, mandi jenabat dan sebagainya, untuk sosialisasi innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai mutatahhirin, orang-orang yang bersih, gitu ya. Biasa seperti
malam-malam kemarin kita selalu adakan diskusi mudzakarah untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Yang belum bisa akan saya cari, dan mungkin saya cari referensi baik itu dalil secara nakli, Quran hadis, atau ijtihad ulama atau pendapat ulama, atau akli, dalil nakli akal kita yang tidak keluar dari rambu-rambu atau kerangka pemikiran agar kita selamat. Oke, langsung saja saya berikan session untuk tanya jawab. Mungkin Ratu Tunjung Sekar seperti biasa mau menanyakan hal-hal yang urgent tentang Tuhan amat mencintai orang-orang yang bersih, gitu. Oke, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku semuanya. Selamat Yang malam. sekarang kita menjalankan ibadah puasa yang keempat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi nanti kan kita sahur. Iya. Tadi di awal sudah dibahaskan kebersihan itu sebagian dari iman. Oh, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih. Al-Quran itu. Innallaha yuhibbul mutahhirin. Iya. Nah, sekarang dalam sebuah hadis, Iya. anak dufatu minal iman. Iya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Betul. Pertanyaannya, apakah ada ajaran mandi suci dalam kehidupan untuk meraih kesempurnaan setiap raga atau tubuh manusia yang bisa menjadikan sempurnanya mandi, lahir dan batin dalam sosialisasi pengamalan hadis tersebut di atas. Oke. Silakan Bishar. Ya, kita bicara tentang pertanyaan tadi, anadofatu minal iman, kebersihan daripada iman. Iman sendiri itu artinya kepercayaan. Dofatu itu membersihkan dari hal-hal kotor, jadi kotor baik itu jasmani maupun rohani. Tapi ini ada pertanyaan, adakah mandi gitu ya, mandi yang bisa mensucikan lahir dan batin secara implementasi daripada pengamalan hadis tersebut. Pada dasarnya Rasulullah juga sudah mengajarkan sampai turun ke madhab hadap, sampai ke wali-wali Allah, sampai ada di Indonesia ini, tata cara mandi atau mandi jinabat, ada yang usoli huslalil akbair, begitu niat ingsun atus jinabat ada, dan itu adalah sebagai sarana mandi ya. Dalam beberapa unsur memang mengatakan, termasuk Imam Syafi'i mengatakan segala sesuatu innamal a'malu binniyah, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Jadi kalau melakukan sesuatu harus diniatkan. Niat itu ada 3 penempatannya. Pertama, bil qauli dengan perkataan, wasanyu bi qalbi di dalam hati, dan yang ketiga itu bil fikri di dalam pikiran. Itu niat. Baru dilaksanakan. Mengenai kesempurnaan mandi lahir dan batin, orang-orang zaman dulu memang mempunyai niat mandi dengan doa dan mantra yang berbeda-beda. Namun dari unsur semua itu ada yang baca Allahumma ja'al nura fil wajhi, ya Allah turunkanlah wajah saya cahaya, wa nurul lahmi, dan rambut saya, wa rijali, dan kaki saya semua cahaya. Itu ada juga sebuah semi dari kesempurnaan daripada tata cara mandi suci lahir dan batin. Nah, namun para wali-wali juga mengajarkan, atau sebut ulama ya, karena ulama itu al ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi nabi itu setelah tidak ada nabi lagi, maka pewarisnya ulama.
Al ulama warisatul anbiya, seorang ulama itu pewaris ilmunya Nabi, perilakunya Nabi, yang perlu ditiru, yang perlu digugu itu adalah ulama. Karena ulama itu orang berpengetahuan, tapi yang dimaksud di situ yang meneruskan perilaku Nabi, baik itu ilmu pengetahuannya, baik itu sepak terjang amalan ibadahnya, baik itu kegiatan aktivitas malnya atau harta bendanya dan sebagainya. Rasulullah sendiri menjelaskan. Namun di sisi lain, kalau orang-orang zaman dulu wali Allah atau ulama itu untuk mensucikan mandi lahir dan batin itu mengkaji jati diri dulu, bahwa di dalam tubuh ini ada 7 lapisan. Di samping roh dan nafsu itu ada 7 lapisan. Itu yang harus diprogramkan pada saat untuk mandi kesempurnaan yang sempurna sucinya. Bagaimana niatnya? Begini, niat ingsun atus jinabat banyu kodratullah ngatusi sadulurku papat 5 pancar nanam nyawa pitu sukmo sah badan kari sampurna. Pada saat membaca itu fokuskan untuk membersihkan lapisan tubuh kita yang pertama, yaitu rambut, saraf rambut dan saraf kuku. Fokus sampai semua terasa kalimat itu menyatu dengan sukma, dengan ini untuk menyempurnakan semuanya. Atau 7 kali atau 3 kali ya. Baru yang kedua baca mantra lagi itu, niat ingsun atus sinabat banyu kodratullah ngadusi sadulur papat 5 pancer nanam nyawa pitu sukmo sah badan kari sampurna. Terus dimandikan itu lapisan kedua raga kita, kulit, difokuskan seluruh kulit kita ini mandi. Setelah mandi itu, dan yang ketiga ini teknik untuk mandi suci lahir dan batinnya. Dan yang ketiga itu getah bening kita dari seluruh tubuh. Seakan-akan kita visualisasikan kita bening kita yang ada, kita mandikan dengan air, terus menyatu sampai itu membasahi semua getah bening kita. Seakan bersih, visualisasinya entah 3 kali atau 4 kali. Nah yang keempat itu seluruh daging kita mandikan sampai semua bersih, dari ginjal, dari semuanya. Itu yang keempat. Dan yang kelima itu saraf otot dan saraf tulang kita yang ada 368, bahkan ada 386 saraf otot dan saraf otot, dan itu ada macamnya ya. Itu kita fokuskan semua saraf otot dan saraf itu, mandikan dengan fokus niat tadi, niat ingsun atus sinabat banyu kodratullah ngadusi sadulurku papat 5 pancer nanam nyawa sah badan kari sampurna. Jadi semua tinggal sempurnanya saja. Itu yang fokus visualisasi lapisan raga kita yang kelima. Lapisan yang kelima terus difokuskan lagi memandikan seluruh tulang kita ini yang ada 286 jumlahnya. Yang tadi ada 368 saraf. Nah, juga begitu juga tulang ada 368 tulang, macam tulang difokuskan. Nah, kalau persendian tubuh kita ada 280 macam. Difokuskan yang lapisan ke-6 tadi semua tulang ada, itu seakan tulang itu sudah terbasahi dengan air dengan doa tadi sampurna, tinggal kesempurnaannya. Dan yang ke-7 ada yang ke-6 ya, niat ingsun atus sinabat banyu kodratullah mantusi sadulur papat 5 pancer nanam nyawa pitusuk mosah badan garis sampurna. Itu dimandukan fokus seluruh sumsum kita, itu lapisan ke-7. Maka itu disebut kesempurnaan suci lahir dan batin. Untuk ijtihad atau pendapat ulama, manfaatnya apa? Pertama, raga kita jauh dari penyakit. Yang kedua, penyakit lahiriah maupun batiniah. Itu manfaatnya mandi kesempurnaan suci tadi, karena Tuhan amat cinta, innallaha yuhibbu mutatahhirin, Allah amat mencintai orang-orang suci, yaitu suci lahir dan batin, 7 lapisan raga kita, 7 lapisan batin kita. Dan untuk
kesemuan tadi kalau sudah sempurna, maka manfaatnya mandi suci lahir dan batin ketika manusia itu raganya dimakamkan, tidak hancur biasanya. Itulah para wali-wali Allah yang banyak mengamalkan tentang an-nadhofatu minal iman, kebersihan daripada iman. Ketika kita sudah percaya bahwa bersih itu sebagian dari iman, sementara iman, rukun iman ada 6. Antuk minabillahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wa. Setiap orang menggunakan kesucian itu, maka perlindungannya adalah para malaikat. Malaikat di tubuh kita, karena yang menjaga air suci itu malaikat, yang menjaga zat suci Allah itu juga malaikat. Ketika sudah menyatu di dalam tubuh kita dengan doa dan ucapan-ucapan yang bagus menyatu, maka dengan sendirinya itu mempunyai nilai kesempurnaan. Ucapan-ucapan yang bagus menyatu, maka dengan sendirinya itu mempunyai nilai kesempurnaan mandi lahir dan batin. Begitu, saya rasa gitu. Ratu Tunyuskar, ada pertanyaan lagi? Ya, sudah cukup, Busyar, udah jelas dan gamblang. Oke, kalau gitu kita closing ya. Oke, sahabat-sahabat, semua tadi sudah saya sampaikan tanya jawab bersama Ratu Tunyuskar. Jika ada kebenarannya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kekilafan dan kesalahannya, itu karena kedhaifan ilmu saya. Dan satu catatan, siapa yang mengamalkan mandi 7 lapis neraka tadi, itu dibebaskan dari api neraka, karena sudah mengandung unsur kesempurnaan zat Allah. Apabila ada kebenaran, sekali lagi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekilafan, itu karena kefakiran ilmu saya. Mohon maaf perkataan saya yang saya sengaja ataupun tidak sengaja yang tidak berkenan di sahabat-sahabat yang hadir di sini, baik yang gaib maupun yang nyata. Usikum wa nafsi bitaqallah, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bisa menjadi pencerahan atau pembelajaran dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih kepada sahabat dan pecinta Satrio Peningit Sejati yang telah mampir ke channel saya ini. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu. Amin. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan atau kekhilafan itu karena kedhaifan atau kefakiran ilmu saya. Salam sejahtera.